A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Man 'arafa rabbahu 'arafa nafsahu. Ada juga yang mengatakan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Ini tidak untuk diperdebatkan. Silakan ambil yang abang kakak yakini, karena ini sejatinya esensi dasarnya adalah bagaimana menjadikan diri kita pribadi yang tahu diri. That is the point. Menjadikan diri kita pribadi yang tahu diri. Tahu diri ini apa kakak tidak bisa terjadi kecuali kalau kita tahu siapa yang menciptakan kita. Karena musuh kita juga sangat serius gitu. Musuh kita sangat serius. Abang kakak silakan buka Quran surat 17 ayat 64. Siapapun yang pagi hari ini nonton, silakan buka surat Al-Isra. Yang ayat ini diturunkan Allah di Makkah Al-Mukarramah sebagai reminder, sebagai pengingat, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Surat 17 ayat 64. Ini udah pernah saya bahas. Surat 17 ayat 64. Ini udah pernah saya bahas. Dapat? Wastafziz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal. Antum tolong garis bawahi kata-kata manistata'ta. Dapat nak? Ini udah pernah saya bahas di zuhur, karena ayat ini ayat yang lewat waktu zuhur. Wastafziz manistata'ta. Jadi luar biasa tipu daya iblis ini. Allah bilangnya memang wastafziz, tipulah gitu. Namanya ditipu tuh kan kita ngerasa kita sedang melakukan kebenaran, atau kita ada di jalur istikharah kebenaran, ternyata bukan kebenaran yang kita dapat tapi pembenaran. Pentingnya minta perlindungan kepada Allah, pentingnya istighfar, pentingnya ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kemarin kita bilang, kita mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu lembut hati kita harusnya ketika mengingat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi malam antum sudah nonton Buya Hamka. Antum lihat bagaimana perjalanan. Gak tahu, hidayah kan punya Allah gitu. Kita di studio yang sama, tapi rasa itu kan beda. Allah yang kasih. Saya gak bisa paksa, kita harus nangis, kita harus nangis. Ya gak bisa, namanya hati.
masuk dalam perjuangan itu, masuk dalam rasa itu menghadirkan. Dan Allah bilang wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Saut. Jadi kita tuh kayak ada yang bisik-bisikkan gitu, kayak ada yang ganggu terus. Nah ini ayat turun di Makkah, artinya fase-fase awal para sahabat itu bergabung. Fase-fase awal para sahabat tuh masuk dalam Islam, mulai memilih jalur, kayaknya ini aku yang harus aku ikut bersama Rasulullah. Jalur ini tidak enak kayaknya, kata iblis. Ngapain sih ente di sini? Untuk apa? Kau juga udah tidak terpakai. Kau juga sudah begini. Prasangka, persepsi berjalan berdasarkan prasangka, berjalan berdasarkan persepsi. Yang saya pernah bilang BSH, barisan sakit hati, minggir, nyingkir, nyinyir. Maka wastafziz man istata'ta minhum, pilih, cari. Ini banyak nih udah pakai jas ini, udah pakai, tipu dayalah mereka. Jadi dia tidak akan mengatakan berhentilah kau berbuat baik, enggak, tapi lencengkan jalannya, lencengkan niat baiknya, ganti apa yang di hatinya itu Allah dan Rasulnya, ganti dengan makhluk, dengan pujian manusia dan seterusnya. Nih, saya kemarin posting statement yang dibuat sama salah satu paskas. Kalimat ini tiba-tiba spontan keluar kemarin di kemasjidan. Siapa yang berbuat karena Allah pasti dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Entah kenapa kalimat ini sepertinya relevan dengan kita yang mungkin ngerasa saat ini sudah ada di jalur kebaikan. Iblis akan bilang, mana intan surullah yang suruhkum itu? Pintu gerbang pertama, teman-teman, abang kakak, masih ingat kan? Satu tuh tunda kebaikan. Antum karena posisinya pemimpin, ya antum harus di depan mengegas kebaikan. Iblis tidak patah arang, tidak mati rasa dia, tidak habis strateginya, banyak masih. Setelah dia tidak berhasil menyuruh antum menunda kebaikan, dia bikin di lubuk hati antum ada rasa kecewa. Mulailah mengeluh, kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Kok aku tidak diginikan sih? Siapa yang berbuat karena Allah pasti dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Tapi siapa yang berbuatnya karena manusia pasti dikecewakan oleh manusia. Maka saya pernah bilang, kita akan berhenti tergantung apa yang kita niatkan. Kita akan berhenti oleh niat kita. Apa? Sesuai dengan niat kita. Anu berbuat karena Allah, ini materi tidak akan pernah saya ganti. Tanya istafti qalbak saldomiraka sampai mati. Seperti ayat yang tadi dibaca sama Syekh, waja'at sakratul maut. Begitu sampai, antum tadi malam lihat ayahnya Buya Hamka meninggal, sempat ngangkat tangan tidak berdoa sama Allah minta supaya diwafatkan begitu? Atau cuma ngunyah popcorn saat itu? Tidak tahu. Abang kakak, wastafziz man istata'ta ini tidak sederhana, abang kakak.
Sampai Allah tuh bilang manis tatota, berarti ada yang bisa ditangkap sama iblis itu, ada yang nggak bisa. Tapi nomor satu, tipu daya dulu, ganggu dulu, bikin error otaknya, bikin error konsletnya, bikin salah niatnya, lencengkan dia. Ibarat kalau antum di dunia pesawat itu lurus sudah, tapi belok 1 derajat kemiringan. 1 derajat itu kalau dilanjutkan terus, bergerak terus, itu miringnya makin lama makin jauh. Maka Allah mengingatkan kita di Al-Isra 1764 ini, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika. Dia main keroyokan. Main apa? Nggak mempan dia bisik di hati antum, didatanginya istri antum. Maka tadi malam saya suruh bawa istri kita semuanya, suruh nonton. Habis nonton tak berubah, betul-betul lah hidayah itu milik Allah. Bengal gimana? Kita bahaya lah tadi malam, mudah-mudahan lah istri aku balik ke rumah nih macam Umi Raham lah, dia bikinkan kopi lah. Rupa Gigi Graham. Mudah-mudahan lah istri aku paham. Cobalah punya istri begitu. Ya Allah, inna a'tainakal kautsar. Baru balik sampai rumah, yang di film kan nunggu sampai tertidur, yang di situ balik nunggu pakai penyapu. Oh, ingat balik tadi. Dia lupa dah. Sikit dia ngomongnya. Inilah wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Ustaz, ngapa istri termasuk pasukan syaitonir rajim itu? Antum perlu ingat lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan, ayatnya tidak diedit, jin wan nas. Tidak mempan dia masuk ke hati antum, dibisik-bisikkannya antum lewat ini. Dia bilang, oh tak cukup nih, harus kirim bala bantuan. Kalau tadi malam tuh sekutu gitu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki terhadap mereka. Pasukannya dikerahkan full tim. Mulai antum bilang, oh iya, anak ini masya Allah. Apa? Anak ini masya Allah. Kalau antum datang ke Munzalan Camp ini, lalu berpikir antum akan dapat materi baru, antum salah tempat. Justru nanti di Munzalan Camp ini kita akan masuk lebih dalam, bicara hal yang sangat fundamental. Tunjuk muka sendiri itu betul-betul akan tunjuk muka sendiri. Track record kebaikan-kebaikan itu kita akan lihat, kita akan flashback. Mulai dari orang sekitar, mulai dari orang terdekat, mulai dari orang yang pernah kita pimpin, orang yang kita kawal. Kita lihat bagaimana mereka sama kita. Ketika antum mengatakan masalahnya ada di orang lain, itulah awal masalahnya. Masih belum mempan nih, masih belum mempan. Bisik-bisik udah, pakai bala tentara udah, berkuda dan juga yang jalan kaki udah, kok belum mempan ya, kata iblis, kurang nendang gitu. Wasyarikhum fil amwal. Ujian pertama adalah finansial. Kemarin salah satu lembaga keuangan sistemnya goyang,
Bergoyang nggak semuanya. Kalau bilang ngapa saya tak bisa transfer nih, ngapa tak bisa terima transferan. Saya pengen transfer ke istri saya kok tak bisa. Bukan sistemnya tak bisa, saldonya tak ada. Sistem yang salah. Tidak boleh sebut nama ya. Ini menjaga kode etik. Mbok ya ganti materi kiai lo. Ente yang saya undang ke sini kok. Ente lah jadi materi. Kan diundang, jalurnya jalur undangan. Ya kan? Bukan jalur amanah dia. Siap-siap lah jadi konten. Apa permainannya? Wasyarikhum fil amwal. Kacau-kacau lah mereka tuh. Kacau. Kalau Malaysia kan diaduk-aduk tuh kan nanti dikacau-kacau. Aduk-aduk lah mereka. Obok-obok lah anak-anak muda ini. Obok-obok lah orang-orang yang sedang memulai kebaikan ini. Karena ini bisa bikin kacau semuanya. Kalau dia benar nih, berapa ribu orang ikut benar kata iblis. Kalau dia benar nih, berapa ribu orang taat sama Allah nih. Kalau dia benar nih, apa dia pusat dakwah yang ujung-ujung tombak gitu. Kok tak diobok-obok? Bodoh lah iblisnya. Target potensial, nasabah prioritas, amal pendidikan. Kita selamat ke? Syarikhum fil amwal. Saldo itulah tempat dia bertengger. Fakta atau mitos? Antum dah nebak-nebak dah tadi. Mana ayat yang mau dibahas kayak ini? Tak ada sama sekali. Melompat jauh ayatnya. Iya kan? Udah tebak-tebak dah tadi? Di sini paling kiai tak jauh dari sini lah nih. Apa? Mugrokun. Kayaknya ini nih. Antum dengan saya jaraknya kan dekat nih, bisa salaman, bisa sentuhan. Itu antum tak bisa tebak cara berpikir saya. Apa pergi Allah gitu. Iblis masuk jadi penumpang gelap, lalu dia bilang, tengok kan Allah tuh mana sayang sama ente, kok dibohongkan. Luqman bisa ngomong gitu, dia enak, jaringannya banyak. Kau siapa? Hantu ke? Kok pas banget kiai? Syarikhum fil amwal. Begitu antum hilang kemelekatan terhadap harta, dia mulai bingung, kemana lagi masuknya nih? Masuk lewat pintu Anda. Bukan untuk jadi ajang muhasabah introspeksi, tidak. Tapi iblis menjadikan anak sebagai ajang pamer, menjadikan anak sebagai ajang untuk mengeluh, anak menjadi ajang untuk komplain, atau bahkan lewat pintu anak dia berputus asa dan rahmat Allah. Udahlah, Mamat dah tak bisa didik kau ni, susah benar dididik. Kasih tahu bengal benar ya. Loh, sebentar. Yang ngerubah nih orang tua atau Allah sih? Dasar ya, anak setan, kata anaknya, kau lah induknya. Syarikhum fil amwal. Syarikhum fil amwal wal aulad. Pakai wa. Antum lihat ayat Qur'annya dari awal, wastafziz wa ajlib wa rojilika wa syarikhum wa aulad wa idhum. Setelah dia kacau di pintu anak, Nabi Nuh kena ini. Kena Nabi Nuh? Kena Nabi Nuh.
Lihat Buya Hamka tadi malam, sempat goyang, udah kuat itu. Tapi istri disitulah perannya, menguatkan. Tadi malam banyak yang berhayal, beliur-liur ngayal tadi malam tuh. Seandainya lah. Saya berdoa juga tadi malam, semoga Allah bukakan dan lembutkan hati kita semuanya untuk bisa menerima kebenaran. Tanda kita bisa menerima kebenaran, kita berharap Allah rubah dulu diri kita. Buya Hamka tadi malam tuh berapa kali ngomong minta maaf? Kita berapa kali minta maaf sama istri? Itu dia. Bagaimana dia memimpin, bagaimana dia menjadi kepala keluarga, menjaga rezeki halal. Antum lihat kan tadi malam, dikasih mobil, oto, tak mau dia. Sejadah satu gantian, kita sejadah banyak, tak pernah terpakai. Saya nangis juga tuh. Wah, sejadah jadi dua. Wa dan tapi kata Allah di Quran ini tidak cukup cuma fil amwal wal aulad, biar dia nih apa hampa dan sempoyongan gitu berjalannya tuh, berjalan memang gitu, tapi sempoyongan gitu. Wa'iduhum, kasih dia janji, tapi janjinya janji kosong. Kasih dia harapan, tapi harapannya palsu. Itulah judi, itulah azlam, itulah zina, itulah selingkuh. Janjinya janji palsu. Di rumah tuh jelas sudah halalan thayyiban. Memang ya ada bonus lah, cabai-cabai dikit gitu loh. Coba diulang. Di rumah itu apa? Cuma bonusnya apa? Ada cabai-cabainya dikit, ada garam-garamnya. Jangan antum kira datang ke Menggalan Camp langsung mulus ya. Iya suamiku, aku meridhoimu. Lagi ngomong tuh listrik habis. Loh kok ketawa? Gas mana nih gas? Gas pula. Maka yang pintar dibawanya istri ke sini. Selamat dia. Tak ada kali kena WA. Ada yang bawa anak istri tuh, tahu kan? Tahu lah, tak usah sebut nama. Toleh ya sebelah kiri situ tuh. Bawanya istri, bawanya anaknya. Selamat kawan. Azlam yang cabut undi ya. Itu apa sih? Ngajarkan apa? Ngajarkan harapan palsu. Katanya investasi. Katanya ini akan. Lihat bagaimana permainan iblis ganggu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurur. Allah bilang di situ asyaiton. Asyaiton itu dua jenis, jin dan manusia. Jadi antum tahu urutannya gimana? Bagaimana nomor satu? Wastafziz, bisik-bisik dulu, tipis maksudnya. Ingat cerita kucing yang berbisik-bisik dengan singa. Bangga singa, aku nikah bisa menaklukkan betina terbaik di hutan ini.
Tak ada yang berani dekat. Lompat satu ekor kucing ke pelaminan. Tuh lompat. Langsung di dekatnya. Singa terkejut. Siapa nih? Langsung. Tadi bangga, tegak badannya, pucat langsung singa. Tahu enggak apa yang dibisikkan singa sama si kucing? Kata singa, "Hei singa, kau jangan sombong. Aku juga dulu singa. Aku berubah jadi kucing semenjak nikah dengan." Tepuknya enggak usah sebelahnya, tepuknya gini ya. Astagfirullahaladzim. Maka saya bilang yang di rumah tuh halalan thayyiban, tapi ada cabai-cabainya dikit emang. Kalau yang masih di luar mengkilat semua, glowing yang di luar tuh. Alamak, cantiknya ibu ini. Rancak bana, pahit di siko, manis. Apa? Manis di sinan, pahit di siko. Begitulah. Entah ngapa yang tadi malam nonton itu tuh bukan kopi yang dipikirkannya. Pahit istri aku yang makan, manis yang dilayani. Loh kok kenceng sekali. Aduh. Rancak bana. Yang glowing ke orang lain. Itulah wastafzis. Kan pengen tadi malam tuh nyubit-nyubit. Kau tengoklah tuh, begitu Pak jadi istri tuh, begitu Pak. Sakit perut lah ente. Wastafzis manistata'ta. Masya Allah, keren nih. Jika kita tersindir akan nasihat, maka itulah sebenar-benarnya nasihat. Karena bagian yang terluka akan terasa perih jika sedang diobati. Allahu Akbar. Habib Muhammad Habib Taufik Assegar, jazakumullah khair. Ketahuan loh Komandan Solo suaranya kenceng katanya. Kok sebut daerah ini, kok berani? Nggak sebut nama, sampai suaranya ketahuan tuh hebat betul loh orang-orang ini. Dan katanya, pasukan-pasukan tuh yang ngelepas komandan itu, dan selamat jadi kontennya dan. Waduh. Udah mulai ngelus dada. Dah. Iya nanti. Antum pegang ayat ini, antum ingat-ingat urutannya panjang, SOP-nya begitu. Dan terakhir ketika dia tak bisa masuk lewat pintu bisik-bisik, lewat pintu ngerahkan pasukan, lewat pintu ganggu harta, pintu anak, janjikannya dengan janji yang palsu. Inilah sebagai bahan renungan awal menjalankan 3 hari. Ingat-ingat lagi untuk siapa aku berbuat. Tunjuk ke dalam diri, lihat-lihat lagi untuk siapa aku melakukan ini semua.
Benarkah untuk Allah? Benarkah kalimat yang sering aku teriak-teriakkan tuh, insya Allah lelahku lillah? Benarkah tuh? Antum akan ketemu jawabannya kalau antum pasang cermin depan, belakang, kanan, dan kiri. Maka entah kenapa kemarin kalimat ini yang keluar. Dua hadiah ketika kita berbuat karena Allah, dibahagiakan dan dimuliakan. Istafti qalbak, tanya dirimu, semesta pembicaraan kita hari ini berulang-ulang saya nyampaikan di beberapa kali SMK. Tunjuk muka sendiri, temukan tersangkanya. Siapa tersangkanya? Ternyata tersangkanya adalah saya. Tunjuk. Siapa yang berbuat karena manusia pasti dikecewakan oleh manusia. Pintu gerbang itu terbuka lebar. Allah kasih tahu kita bocorannya di 17:46. Di luar ekspedisi ayat pagi hari ini. Inilah bekal kita dalam beberapa hari ke depan. Mau mulai dari mana kita menjalankan ini? Renungkanlah ayat ini di hari Jumat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Bagaimana permainan iblis. Dan ayat ini ayat ini apakah Allah turunkan di Makkah Al-Mukarramah. Saya sedang mengajak antum semuanya untuk melihat kerelung hati yang paling dalam. Sampai antum bisa ketemu, wah, memang masih ada yang salah dalam diri aku. Dan hebatnya Allah tuh masih tetap aja dikasih jalan gitu. Termasuk ketika antum dipanggil ke sini, itu semua juga terjadi atas izin. Kami berharap antum-antum yang dipanggil ini bisa betul-betul menjalani ujian pelajaran ini dengan baik. Karena banyak yang pengen datang, tapi tidak kita undang. Ada yang japri-japri saya pengen datang, saya bilang enggak, ini kesepakatan bersama. Kan kalau yang normal tuh harusnya pakai cermin besar-besar gitu. Ngapa aku yang diundang? Ayat ini ayat apa? Makkiyah. Turunnya di mana? Nah, itu dulu kawan-kawan pagi hari. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Jumat penuh berkah nih. Gunakanlah sebaik-baiknya usikum wa nafsi bittaqallah untuk ngecek lagi ke dalam. Apa sebenarnya yang jadi bahan bakar aku bergerak ini? Apa yang sebenarnya bikin aku berbuat? Apa yang sebenarnya bikin mendorong aku nih mau beramal soleh? Dan antum tidak bisa bandingkan amal soleh antum dengan amal soleh orang lain. Garis start ini, akhi. Bagaimana, kenapa, apa yang menjadi niat awal antum memulai itu akan menentukan nanti seberapa jauh antum akan berjalan. Rintangan pasti ada. Pasti ada rintangan. Ini perangkap-perangkapnya sudah disebut sama Allah. Bisik-bisik. Ya kan? Diturunkan pasukannya iblis berbentuk jin dan manusia, bisa saja teman, partner bisnis, istri, anak. Garis start ini teman-teman semuanya yang hari ini kita mulai kan. Tadi malam kan baru pembukaan. Semesta berpikirnya dibuka tadi malam. Seng gitu kelihatan. Oke.
Pagi ini antum mulai menentukan arah. Begini cara mainnya. Dan ini ayat sudah Allah berikan dan kasih tahu sama kita 1400 tahun. Pasukan tak mempan, syarihum fil amwal, tak mempan lagi harta masuk lewat pintu anak. Kadang pakai combo, udahlah harta diuji, anak pun diuji. Tak mempan nih, dikasih iming-iming, janji kosong. Nanti kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, nanti kamu akan begini. Meletakkan harapan kepada makhluk, habis ujung-ujungnya tersunjang, tersungkur, kecewa kuadran. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sebenarnya antum balik ke sini nih, dipanggil ke kapal untuk kembali menentukan titik. Di mana titik koordinat awal? Tentukan titik koordinat awal. Jawab, jangan pakai bibir. Bibir bisa bohong, jawabnya pakai hati. Lihat setahun ke belakang ini apa yang sudah dilakukan dan bagaimana circle sekeliling kita. Lihat. Tentukan titik awal ini. Pencapaian-pencapaian itu menjadi pencapaian yang Allah ridhoi atau tidak, itu kan menjadi barometernya. Sekali lagi, saya tidak berharap antum menjawabnya pakai bibir. Saya berharap antum mau dengan lapang hati, lapang dada menjawabnya dengan hati. Lihatlah ke dalam. Selamat merenung. Ini yang jadi pembukaan. Jadi kalau nanti menjalankan selanjutnya tidak tahu ayat apa lagi, pokoknya gini. Gimana slide-nya Kiai? Macam kenal saya 2-3 hari ya. Muka kita itulah kontennya. Gimana slide-nya? Saya lagi minta slide-nya sama Allah. Dan jelas-jelas kan juz hari ini tuh juz 12. Wa ma min dabbatin fil ardi. Oh, paling bahas rezeki ini. Ya kan? Nampak lah bisa kira-kira ayat ini. Antum lihat scene Buya dikasih uang di masjid. Saya sesenggukan. Tadi malam maksudnya. Sampai bunda mau nanya, apa ya nangis? Enggak, saya bilang. Saya ngeliat diri saya kayak. Dan saya sampai ngomong, ada orang-orang berjuang begini. Pantas kalau Allah muliakan Allah angkat. Jadi lihatlah diri kita gitu. Oh, belum ikhlas apa? Masih pamrih. Jualan, tukar buku lah. Tidak mau hidup dari belas kasihan orang lain, atau minta dikasihan orang lain. Mahal. Dan saya tidak berharap juga gitu. Dan tak bisa gitu merubah antum semua. Antum duduk sebentar, luangkan waktu untuk melihat. Jebakan ini berjalan sepanjang tahun. Jebakan ini dari mulai suara bisikan, pasukan iblis yang berkuda berjalan, ganggu lagi dari dimensi harta. Amwal Allah sebut, bukan rizkun.
ya kan? Syarikhum fil amwal, kacau pikirannya tuh, bikin error dia berpikir gara-gara duit. Spesifik, bukan syarikhum fil arzak gitu, enggak, bukan fil rizki, fil amwal. Dan masalah kita memang uang, masalah kita rekening, masalah kita saldo. Jelas Allah kan tahu betul Allah. Syarikhum fil amwal. Tak mempan lagi anak. Lihat tadi malam anak meninggal, balik atau lanjutkan? Tetap lanjutkan. Maaf, saya tidak bisa pulang. Hancur hati ayah tuh. Bisa bayangkan tak? Hancur tak? Menjelang sakaratul maut nanya, ayah mana Umi? Saya tuh, saya tidak tahu ya antum bisa berinteraksi tidak sama diri antum sendiri gitu tadi malam, atau sibuk ngunyah popcorn ya, dapat apa gitu. Dan bisa bayangkan jadi istri begitu, hancur, hilang anak, suami tak ada. Bisa dia marah-marahkan suaminya gitu. Mau kemana aja, mau. Tapi dia tahu suaminya. Dan antum lihat kan ekspresi wajah tuh. Kalau saya kan orang memang belajar ilmu komunikasi itu gitu ya. Terus nengok gitu, gimana ekspresi wajah. Itu kan dalam ya, kalau dalam ilmu psikologi atau ilmu-ilmu bagaimana ekspresi wajah merasa bersalah itu kan ada kan. Dia datang dengan tunduk, istrinya pun paham, roboh hati. Tapi ada kemaslahatan yang lebih besar yang sedang diperjuangkan sama suaminya. Itu yang membuat dia mengalah. Kalau antum bisa sampai ke sana, terbuka lembut hati antum. Dan kemaslahatan yang lebih besar itu sedang diperjuangkan. Berapa kali dia nganterkan minuman tidak ditoleh sama suaminya karena sibuk. Coba kalau perempuan akhir bulannya, oh enggak, kasih garam besok kopi. Masih paham nih kita kawan-kawan. Kita pikir kita soleha, kita pikir kita baik. Udah ditolaknya mobil tuh, langsung difitnah penjilat Jepang. Cuma rasanya kalau udah nerima enak, ini tak nerima. Dan ingatkan negosiasi awal dia bilang, kaulah yang bikin bangsa kami ini, kaulah yang bikin. Ditantangnya terang-terangan. Kan cuma dia sama itu, tidak ada rekaman, tidak ada voice recorder, tidak ada. Tak bisa ada bukti, orang langsung tuduh. Antum merasakan tak saat perjuangan melawan diri sendiri itu? Antum berusaha untuk ikhlas, justru orang lain curigai antum. Di saat antum sedang komitmen untuk jujur, komitmen untuk ikhlas lillah karena Allah, di situ ketahuan untuk siapa kita berbuat. Lihatlah ke dalam. Belikan hadiah untuk istri, kain sarungnya udah lusuh, pakai terus. Belajar menghargai pemberian. Bagaimana anak berkelahi, ayah dibilang kami tidak terima Umi. Iya nah ayah kalian. Itu izahnya seorang laki-laki. Banyak episode kehidupan yang tadi malam diperankan oleh Desi Ratnasari. Itu mama kandungnya Buya berpisah dengan Haji Rasul.
Dan itu cerai statusnya teman-teman. Karena ayahnya Buya Hamka menikah dengan lebih dari satu istri. Bagaimana Desi Ratnasari, uminya Buya, bertanya, gimana ayah? Baik. Tak ada gosip situ. Bapak kan, mampus lah itu. Makanya coba dia sama Umi dulu. Tak ada pembicaraan. Sejadah sudah 2, bikin roboh kira-kira. Apa yang menidurkan? Orang bilang, itu kan cuma film, Ustaz. Gak bisa nemukan cermin selama-lamanya dibutakan sama Allah. Carilah cermin itu. Mau lihat sifat asli perempuan, lihat waktu Buya dengan istrinya mau naik delman. Itulah cemburunya perempuan. Kayak nawar-nawarkan, padahal parah. Lihatlah ke dalam, tentukan titik awal, dan ingat Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Saya bukan yang merubah. Antum hadir di sini sebenarnya antum sendiri yang tentukan. Antum mau sungguh-sungguh atau sekedar formalitas gitu. Datang terlambat, antum yang tentukan. Silakan cek ke dalam. Silakan cek ke dalam. Di bagian akhir Allah bilang, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurur. Semua yang dijanjikan iblis itu bohong. Semua yang dijanjikan setan itu bohong. Kalau sudah tahu kita dari awal bahwasanya dia itu bohong, kita ikut atau kita tinggalkan sebenarnya? Harusnya gitu. Tapi kenapa kita masih ikut? Karena masih berharap jadi kenyataan. Kayaknya jadi kenyataan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa. Yuk, sama-sama kita lihat ke dalam. Tentukan lagi titik awal. Mau kemana kita berbuat? Ngapain kita? Semoga Allah ampuni kesombongan dan kebodohan kita. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Sekali lagi semoga Allah ampuni kesombongan dan kebodohan kita. Al-Fatihah. Jazakumullah khair. Saran saya antum sholat 2 rakaat sebelum memulai menjalankan ini, antum minta sama Allah luangkan waktu pakai bahasa Indonesia dulu. Ya Allah, tunjukkan sama saya kebenaran, kasih saya izinkan saya memperbaiki diri saya lebih baik. Sholat antum 2 rakaat, sholat kita sama-sama luruskan ya. Tentukan titik awal ini, karena ini akan nanti menentukan seberapa jauh kita akan bertahan.
Semoga apa yang kita tonton tadi malam itu bisa membuat kita mereview ulang. Sini yang salah dalam diriku, ini yang salah dalam diriku. Aku belum bisa jadi ayah yang benar, belum bisa jadi suami yang benar, belum bisa jadi pemimpin dakwah yang benar. 3 tuh tadi malam tuh minimal pelajaran dari Buya. Jadi ayah, jadi suami, jadi pemimpin dakwah. Betul gak? Dan itu ada di kita semua hari ini. Sedikit pun saya tadi malam tuh kayak tidak melihat orang lain gitu, rasa-rasanya ngelihat diri sendiri, lalu memang tak ada apa-apa. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya 4M, doakan juga Wawa mama saya, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munjalan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mendoakan juga abang kakak semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, terjaga niat, lurus niat, bersih hati, berbuat karena Allah bukan karena manusia. Astagfirullahaladzim, 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 kulli dzambin wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, kulli dzambin wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum, berkah selalu abang kakak. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.